harus tetap dikombinasikan, Masya Allah teman-teman. Dan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin bahwa yang menonton saat ini, menonton Zoom saat ini mungkin masih berjibaku bisnis, rumah, terus ada juga yang kerja dan masih sendirian alias belum punya asisten. Apa sih Teh yang harus dilakukan oleh kami nih yang tidak punya asisten tapi pengen membuat bisnis itu tetap terurus, keluarga juga terurus, kemudian juga untuk semua apa namanya itu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saat ini juga sudah bekerja masih bekerja atau mengemban 3 tanggung jawab, kerja iya, ibu rumah tangga iya, bisnis juga iya, itu pasti harus ada ilmunya untuk bisa menjalankan itu semua. Apa yang harus dilakukan? Silakan dicatat. Yang pertama, tentu saja harus ada restu suami. Jadi kalau misalnya ada yang saat ini masih belum mendapatkan restu suami untuk berbisnis, kalau menurut saya jangan dulu. Terkecuali kalau Anda mulai bisa mengkomunikasikan secara lebih baik, apa sih, kenapa sih saya harus berbisnis? Karena mungkin ada nih suami yang tidak mengizinkan istrinya berbisnis itu karena sayang loh teman-teman. Yang pertama, aduh takut istri saya capek. Yang kedua, mungkin karena istri saya itu nggak bisa mengerjakan sesuatu dengan apa ya, multitasking. Jadi khawatir istri saya stres katanya. Jadi restu suami itu penting. Suami itu adalah lingkaran paling dekat dalam hidup kita. Suami itu adalah bisa dibilang imamnya kita di dunia. Ya, maka apa yang dikatakan oleh suami itu ya harus kita dengarkan. Ya. Nah, kemudian yang harus dilakukan ketika suami tidak memberikan restu dalam bisnis, jangan selumput-selumput mun kata orang Sunda mah ya. Jangan apa ya, diam-diam kemudian berbisnis karena bisa jadi bisnisnya tidak jadi berkah. Jadi gimana pun juga restu suami itu sangat penting. Ya. Betul, saking baiknya istri nggak boleh banyak pikiran gitu kan. Jadi suami yang tidak mengizinkan istrinya berbisnis bukan berarti dia itu tidak membiarkan istrinya untuk beraktualisasi, tapi mungkin karena saking sayangnya, karena tahu kita itu siapa, karena kita tahu karena dia tahu istrinya seperti apa, maka belum siap dia melepaskan istrinya menambah pikirannya dengan bisnis. Ya, terkecuali kalau pelan-pelan terus diskusi, "Saya mau belajar ya, ya, saya mau berkembang ya, saya sudah punya komunitasnya ya untuk belajar, insya Allah saya bisa." Iya, insya Allah restu suami. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Dukungan keluarga. Ya, suami sudah mengizinkan nih, ya. Tetapi ada pihak lain nih di dalam keluarga. Siapa? Anak-anak kita. Ya, teman-teman. Maka dengan anak-anak itu jangan misalnya nanya, "Mama bisnis apa sih?" "Shh, anak kecil mah nggak perlu tahu, ini bisnisnya orang tua." Nggak perlu, jangan gitu. Justru anak-anak harus menjadi salah satu pendorong diri kita untuk bisnisnya itu lebih baik. Ya, bagaimana kemudian anak-anak memahami apa yang dikerjakan oleh ibunya. Nak, insya Allah ya, insya Allah. Nah, mulai hari ini mama akan berbisnis. Mulai hari ini bunda akan berbisnis. Pasti nak, bunda akan lebih sibuk loh nak. Karena di bisnis itu ya harus follow up, harus posting di sosial media nak, harus merawat pelanggan nak, harus melakukan pencatatan nak. Oke, anak tahu apa yang dikerjakan ibunya. Bisa jadi loh teman-teman, ya saat ini yang membuat anak-anak itu, apa ya, bikin Anda itu rumit gitu kan dalam menjalankan bisnis, ya kalau Anda bilang itu ngeganggu terus, ibunya lagi sibuk ngeganggu terus, bukan karena apa? Ya, karena anak-anak tidak tahu apa yang dikerjakan ibunya. Dia pikir ibunya itu main gadget aja, dia pikir mungkin ibunya juga ikutan main game kayak yang teman-temannya. Dia pikir ibunya cuman Facebook-an aja, anak tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh ibunya. Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah minta dukungan anak, ya, komunikasi dengan anak. Bagaimana kemudian anak memahami apa yang dilakukan oleh ibunya. Minta dukungannya, "Nak, ibu jam 9 sampai jam 12 bakal ngurusin bisnis, Nak." Ya, "Yuk izinkan ibu ya ngurusin bisnis, doakan laris manis." Kata anaknya gini, "Mama apa yang bisa aku bantu, Mah?" Masya Allah.
dukungan suami itu yang pertama, ya. Dukungan anak-anak itu yang pertama. Yang kedua, sorry, ya. Jadi suami dan anak-anak. Yang ketiga, setelah mereka tahu bahwa kita ini akan berbisnis dan izin sudah diberikan, maka jaga kepercayaan mereka. Jangan sampai karena kita bilang bahwa kita ini pebisnis online, kemudian yang terjadi pegang gadget terus. Ya, jaga kepercayaan mereka. Jangan sampai suami bilang gini, sudah saya izinkan untuk berbisnis, tapi ini bisnis bikin dia nggak konsentrasi lagi sama keluarga. Karena di setiap hari kerjaannya cuma main gadget, kerjaannya cuma dagang online. Ya, apalagi kita ngomongin tanpa asisten loh ya, harus cerdas banget untuk mengatur semuanya dengan sangat baik. Tanpa asisten loh, ya. Jadi harus jaga kepercayaan itu. Apa yang harus dilakukan supaya kepercayaan bisa terjaga? Harus membuat yang namanya itu pembagian tugas. Ya, antara suami, anak, dan Anda. Contoh, ayah, sekarang aku sudah mulai berbisnis online, ayah. Kira-kira apa ya yang bisa kita kerjakan sama-sama di bisnis ataupun di rumah? Karena jangan sampai juga masuk ke dalam bisnis, kemudian bebannya bertambah berlipat-lipat. Butuh yang namanya itu kerjasama antara istri dan suami, kemudian ibu dan anak-anak. Oke, kata anaknya gini ya, Mam, nanti aku bantu ya. Mama udah berbisnis ya mulai besok aku yang akan membereskan rumah. Mulai besok aku yang membereskan kamar. Satunya lagi, mulai besok aku yang cuci piring. Masya Allah. Ya, tanpa asisten loh. Tidak bisa semua dikerjakan oleh semua istri. Semua oleh ibunya. Ini nggak ada asisten. Ya, cuci piring iya, cuci baju iya, nyetrika iya, kemudian juga ngepel iya, nyapu iya, hal-hal kecil semuanya dikerjakan oleh ibunya, termasuk juga berbisnis. Ya, jadi setelah ada izin, dukungan keluarga, yaitu anak-anak, baru ada yang namanya pembagian tugas. Boleh nggak nak? Ya, kalau misalnya ibu minta kamu bereskan mainan setelah bermain. Ya, bereskan buku-buku setelah kamu baca. Ini untuk anak balita sudah bisa mulai dilatih seperti itu. Ya, bereskan kasurnya ya nak setelah bangun. Ya, pokoknya kita bagi-bagi tugas karena ibu ada tugas baru berbisnis. Apalagi kalau misalnya ternyata bisnis itu adalah untuk mengcover kebutuhan keluarga juga. Ibu mau bantu ayah supaya kebutuhan kamu untuk SPP masih bisa tercover. Karena anak, Masya Allah nak, ayah baru di PHK. Ya, jadi pola komunikasi seperti itu sangat penting teman-teman. Jangan terjun ke dalam bisnis, kemudian mengerjakan semua sendirian. Ya, capek lahir batinnya nanti. Ya, oke. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan? Semuanya serba tercatat. Ya, bikin catatan-catatan di dalam manajemen waktu. Kalau saya tuh punya manajemen waktu, Nah, kalau saya tuh punya kayak begini, namanya daily activity. Ya, ditulis di sini. Jam sekian saya mau ngapain, misalnya jam 3 bangun langsung tahajud dan baca Quran. Kemudian setelah itu langsung melakukan pendampingan reseller. Kemudian setelah itu nulis buku. Setelah itu bangunin anak-anak. Setelah itu, nah semuanya serba tercatat di sini. Ya, dalam daily activity. Termasuk ya, teman-teman. Yang selanjutnya di bisnis, kalau di dalam keluarga sudah ada daily activity, tugas anak-anak apa, tugas suami apa, tugas Anda apa, Anda pun harus memberikan daily activity ini kepada pelanggan Anda. Kapan? Jam berapa? Anda fast respon mereka. Ya, jangan sampai gini, Anda pebisnis online tapi slow respon banget. Kemudian yang terjadi adalah pelanggan yang mau beli jadi nggak jadi beli karena kelamaan nunggu. Terus Anda bilang, aduh maaf ya, saya tadi nyuci. Nggak elok teman-teman. Ya, yang harus dilakukan oleh
teman-teman itu adalah di sini dimasukkan. Misalnya kayak tadi minta izin sama anak. Jam 9 sampai jam 12 ibu itu akan fokus di gadget nak karena akan melayani pelanggan. Maka kemudian informasikan kepada seluruh pelanggan. Jam 9 sampai jam 12 saya sangat fast respon. Karena pada jam segitu saya ada di depan layar. Ya, itu sudah komunikasi loh dengan keluarga. Ya, jangan sampai Anda tidak enakan, sungkanan, kemudian bilang tidak ada informasi kepada pelanggan kapan fast respon dan kapan slow respon. Itu akan membuat bisnis Anda menjadi tidak profesional. Ya, saya sering banget marah sama pebisnis online yang dia sama sekali atau slow respon banget. Ya, sampai 3 jam dibalesnya, kemudian sampai mungkin besoknya baru dibales gitu. Masya Allah, tidak boleh. Harus diinformasikan kapan kita fast respon dan kapan kita slow respon. Ya, semuanya serba dicatat di sini. Dan kita itu harus jadi pengingat keluarga kita. Jangan pernah bosan mengingatkan anggota keluarga yang lainnya, gitu ya. Anggota keluarga yang lainnya terkait tugas-tugas mereka. Misalnya si ayah atau suami ini tugasnya adalah nyiram tanaman. Ya, jam berapa nih ayah nyiram tanaman? Misalnya jam 7 pagi. Terus ayahnya masih ngerokok. Aduh, mudah-mudahan ya nggak ada suaminya yang ngerokok di rumah ya. Gitu kan, karena itu memang tidak baik banget gitu kan untuk kesehatan kita. Atau lagi baca koran, ayah jangan lupa jam 7 bagiannya ayah nyiram bunga. Terus ingetin anak-anak, anak-anakku sudah beresin kamar belum? Sudah rapi-rapi belum? Gitu ya. Itu harus kita mengingatkan. Ya, kalau perlu tidak cukup dengan catatan seperti ini, teman-teman bikin catatan untuk tugas masing-masing. Ayah jam 7 nyiram bunga. Misalnya Aisyah beresin mainan. Itu semuanya serba tercatat. Ya, kalau di saya semuanya serba tercatat. Ya, sampai sampah kering, sampah basah, itu semuanya ada teksnya. Ya, kenapa? Itu untuk meminimalisir kita ngomong berulang-ulang. Jadi si ayah itu ditempel tuh tugasnya dia di tempat yang dia sering nongkrong. Misalnya lagi baca koran nih di pinggirnya. Ayah tugasnya jam 7 nyiram bunga sama nyapu ngepel. Lalu dia lagi baca koran. Dia lihat ke sebelah sana, tugas saya nih jam sekian. Oh, Masya Allah. Ya, dicatat semuanya. Jadi serba tercatat, manajemen waktu Anda tercatat dan didistribusikan informasinya kepada semua orang. Iya, termasuk mungkin kepada tetangga Anda nih. Ada yang mau datang ke rumah Anda, kemudian jam 9 sampai atau jam 10 pagi. Anda bisa bilang, "Ibu, ya, maaf ya, jam 9 sampai jam 12 saya sedang melayani pelanggan online saya. Nanti ya kita akan ketemu jam 1 siang." Boleh nggak kayak gitu, Teh? Boleh. Ya. Nyuci baju, nyetrika, udah ada jadwalnya. Ya, siapa yang bagian nyetrika, siapa yang bagian nyuci baju, dan kita hemat deh energi kita kalau tanpa asisten. Mana baju yang harus disetrika, mana baju yang tidak perlu disetrika. Contoh, ya, baju kaos-kaos yang dia itu tidak mudah kusut, nggak usahlah disetrika lagi. Ya, kita hemat tuh, seperti itu. Ya, kita hemat yang namanya itu energi kita. Ya. Oke, tips yang selanjutnya adalah miliki yang namanya itu ruang berantakan di rumah Anda. Wow, ruang berantakan itu apa, Teh? Ruang berantakan itu adalah jangan jadikan semua rumah Anda itu berantakan ketika Anda tidak punya asisten. Tapi miliki satu sudut atau satu ruangan berantakan. Contoh, ruang setrika itu pasti berantakan. Kemudian gudang pasti berantakan. Kemudian kita mainan anak-anak belum sempat diberesin, masukin masukin ke ruang berantakan. Jadi yang berantakan cuma satu ruangan. Yang lainnya tidak berantakan. Ya, jadi saya punya tuh yang namanya ruang berantakan di mana saya menaruh tempat-tempat atau yang belum sempat saya bereskan. Ya, jadi kalau nanti nih sudah hari libur misalnya, sudah punya waktu yang cukup banyak, ruang berantakan itu dibereskan bareng-bareng dengan keluarga yang lainnya, dengan anggota keluarga yang lainnya. Ya, ada yang namanya ruang berantakan. Boleh kalau rumahnya masih kecil, nggak ada ruangannya, ada namanya sudut berantakan. Ya,
Kalau rumahnya berantakan semua, ya harus sudah mulai punya yang kayak begini, apalagi tidak punya asisten. Iya, harus punya manajemen waktu, harus punya to do yang semuanya tercatat. Ya, Masya Allah. Kemudian, sama pun di sini, setelah kita punya daily activity, ya, kemudian yang kedua adalah weekly-nya, weekly activity. Contoh, kita punya yang namanya ruang berantakan. Nah, kita akan mulai bereskan itu hari apa? Misalnya akan dibereskan itu setiap hari di sini ya, akan dibereskan itu setiap hari Minggu, membereskan ruang berantakan. Ya, kalau misalnya nyetrikanya seminggu sekali, maka dituliskan di sini di hari apa Anda akan menyetrika bersama teman-teman yang lainnya. Ya, kemudian di sini pagi, siang, sore, dan malam kita pun punya yang namanya daily yang wajib untuk kita kerjakan. Contoh nih, ya karena nggak punya asisten, kita harus mengerjakan hal-hal yang prioritas itu di saat anggota keluarga belum bangun. Contoh, kalau di pagi-pagi ini, dini hari, yang akan dilakukan adalah satu, menyetatus di WhatsApp. Yang kedua, kemudian membina reseller. Yang ketiga, kalau saya karena harus nulis gitu kan setiap hari menulis di sini di pagi tulis jamnya jam berapa. Ya, jadi dari sini di reminder lagi siang di bagian mana, kemudian sore aktivitasnya apa, malam aktivitasnya apa. Sampai nanti teman-teman ya. Nah, ini ada nih. Kalau saya ada box berantakan, boleh banget ya. Box berantakan, Masya Allah. Ya, teman-teman. Ya, nah jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman itu semuanya serba tercatat. Jadi setiap hari pun tetap ada planningnya. Teh, aku nggak sempat nyetrika, masukkan ke ruang berantakan dulu. Jangan berantakan di mana-mana rumahnya. Ya, sehingga akhirnya tanpa asisten pun rumah tetap rapi, dikerjakan bareng-bareng. Ya, oke. Kemudian paginya, kemudian me time-nya. Teh, nggak punya asisten, mana bisa teh me time. Bisa. Ya, asal disiplinkan semua. Contoh, anak-anak, yuk nak kita tiap siang jam 1 sampai jam 2, 1 jam aja kita tidur siang yuk. Anggap saja itu adalah me time. Ya, jadi harus punya kita me time-nya. Harus punya, jangan sampai kita itu memang benar-benar tidak memikirkan diri sendiri. Ya, teman-teman. Oke, kemudian community, kalau di sini ada community ya. Iya, di sini ada community. Community itu artinya sebagai pebisnis, ya teman-teman harus bergaul. Masukkan ke dalam time management. Kapan saya akan bergaul dengan teman-teman di dunia maya? Aduh, bergaul di dunia maya itu buat ibu-ibu refreshing banget. Ya, saya punya komunitas ibu-ibu doyan bisnis dan kalau di sana itu rame sekali minta ampun. Itu kayak kita lagi refreshing aja di komunitas itu sambil nyari ilmu, sambil nyari teman. Ya, Masya Allah teman-teman. Ya, jadi semuanya harus serba tercatat, semuanya kemudian harus serba dituliskan. Nah, di kamar anak-anak juga harus penuh tuh dengan yang namanya reminder buat mereka. Anak-anakku sayang, solehah luar biasa, ya jangan lupa bereskan kasurnya ya. Tuh, bangun tidur bereskan kasurnya. Ditulis seperti itu. Ya. Terus kemudian jangan lupa lap-lap semua yang ada di kamar ya. Jangan sampai ada debunya. Ditulis seperti itu, Masya Allah. Ya teman-teman, semuanya serba tertulis. Itu akan sangat membantu Anda. Ya, pembagian tugas itu sangat membantu Anda. Sampai di satu waktu Anda memiliki asisten yang akan Anda delegasikan. Contoh, kalau sudah punya asisten yang biasanya kita fast respon hanya 3 jam dalam satu hari, kalau sudah punya asisten ya harus 8 jam lah setiap hari. Ya, asisten yang megang handphone kita, asisten yang melakukan pelayanan. Oh, ya teman-teman, Masya Allah. Lalu apa yang berikutnya Teh yang harus disiapkan? Tidak punya asisten, kemudian juga aktivitasnya juga sangat padat. Yang harus disiapkan adalah mentalnya dan maklumnya. Maklum gimana Teh? Maklumi bahwa memang tugas kita sebagai ibu saja sudah sangat banyak, apalagi ketika kita mulai mau masuk ke dalam ranah bisnis. Maklumi ketika kita sibuk, oh iya, ini adalah pilihan saya masuk ke dalam bisnis, artinya saya siap untuk sibuk.
Ya. Jadi maklumi ketika lagi, banyak kerjaan seperti itu, ya. Maklumi ketika kemudian keluarga kita atau anggota keluarga kita yang masih harus dicerewetin padahal sudah ada teks ya. Ya. Maklumi ketika, suami kita masih cuek-cuek saja, karena mungkin tidak terbiasa dengan berbagi tugas. Ya, jadi maklumi. Dan kemudian harus berbesar hati, karena ini butuh proses. Nggak bisa saya ajarkan teman-teman, kemudian treng, besoknya sudah jalan dengan sangat baik, tidak bisa. Ini butuh proses, butuh konsistensi. Ini harus dilakukan oleh teman-teman semua. Ya, ajari diri untuk konsisten, kemudian juga ajari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk konsisten. Jadi teman-teman, yang pertama dilihat oleh anak-anak kita, yang pertama dilihat oleh suami kita adalah kita dulu sebagai istrinya, kita dulu sebagai ibunya. Ini ibunya sudah benar belum menjalankan rumah dan menjalankan bisnis dengan sangat baik? Ya. Ibunya sudah konsisten belum? Ya. Ibunya nggak megang handphone terus kan? Sudah tahu kan? Sudah ada pembagian tugas, sudah ada pencatatan manajemen waktu, disiplinkan diri dengan sangat baik. Ya, kalau kita bisa, insya Allah itu akan menular kepada anggota keluarga yang lainnya. Termasuk siapa? Termasuk suami kita. Ya, Masya Allah. Ya, ini sekarang saya sudah mulai, akan mulai menjawab ya teman-teman. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Tipsnya sederhana banget ya. Mulai dengan semuanya itu dukungan keluarga dan izin. Ya, dukungan keluarga, izin dan semuanya serba tercatat dan kemudian juga hati yang besar, selalu berbesar hati dengan setiap kekurangan-kekurangan yang mungkin akan kita jalankan setelah kita komitmen untuk menjalankan ini, ya. Tanpa asisten, ya. Tanpa asisten tapi tidak capek, tanpa asisten bisnis jalan tapi kemudian keluarga tetap terurus. Jangan sampai tanpa asisten itu menjadi salah satu alasan atau alibi kita tidak mau bereskan rumah misalnya karena capek bisnis online. Apalagi kalau bisnisnya sudah mulai rame, maka jangan sampai kita mengorbankan yang lainnya. Oke. Rumahnya baru sepetak teh, insya Allah bahkan punya yang luas dari komisi. Teman-teman, saya punya satu satu tips. Ini sebenarnya saya jadi agak promo juga, tapi kayaknya memang harus saya lakukan. Bentar, saya mau kasih lihat, bentar. Ya, ini adalah ruangan saya, teman-teman. Ya, ini adalah ruangan teras saya. Ini saya tadi ngezoom di sini. Ini ada motor anak saya. Kemudian ini tempat ngezoom yang tadi. Terus di sini adalah ruang pajang produk. Dan ini saya mau memperkenalkan satu produk. Ini adalah namanya mini office. Ya, mini office ini untuk orang-orang yang dia itu rumahnya kecil. Ya, rumahnya sangat kecil tapi dia pengen punya kantor sendiri. Ini bentuknya dipajang kayak begini teman-teman. Nah, dipajang kayak gini. Kecil ukurannya tapi ini bisa dibuka. Nah, ini. Jadi ini bisa jadi tempat kerjanya teman-teman. Tidak menghabiskan space. Ya. Nah, ini kemudian kalau sudah dipakai, nah, tutup lagi. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya yang namanya itu sudah mulai berbisnis, kemudian teman-teman juga ruangannya kecil bisa pakai mini office ini. Jadi digantung ya teman-teman, digantung kalau mulai mau kerja, dibuka, ini bisa langsung kerja, tinggal teman-teman beli aja kursinya, ya. Kemudian kalau sudah selesai ditutup lagi. Nah, ya ini juga termasuk salah satu ruang berantakan nih, ya. Jadi kalau misalnya ini biasanya customer service ada di sini. Kalau customer service lagi butuh ruangan untuk ini, nah, nih, ya. Ini bisa untuk display produk teman-teman. Kemudian ini bisa untuk nih, ya. Lacinya bisa untuk ruangan yang lain sehingga akhirnya teman-teman terasa memiliki yang namanya itu bisa memiliki kantor sendiri, ya, kantor yang mini, namanya juga mini office. Nah,
Lihat kan bagaimana sebetulnya kita ini harus sangat kreatif banget kalau ngomongin tentang sorry. Nah, kita itu harus kreatif banget. Kita harus memikirkan, walaupun rumah kita itu petak, tapi jangan sampai teman-teman itu kemudian menggabungkan antara semua aktivitas-aktivitas rumah dengan bisnis. Teman-teman harus tetap punya kantor dan kantornya itu bisa mini office. Ya, ini nanti bisa kontak kepada yang memberikan link, itu harganya itu 999.000 saja, tapi teman-teman sudah punya kantor yang cukup layak gitu kan, dan tidak menghabiskan space di rumah. Nah, itu nanti teman-teman bisa, nanti saya akan informasikan di channel, kalau teman-teman misalnya nanti pengen lihat kayak gimana sih polanya gitu kan. Nah, nanti insya Allah tinggal hubungi yang memberikan link, harganya 999.000 ya, dan itu insya Allah bisa dipakai jangka panjang oleh teman-teman. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Dapat insya Allah dapat subsidi ongkir 100.000 karena memang ini cukup berat ya, jadi sekitar berapa kilo gitu ya. Nanti untuk lebih lengkapnya silakan hubungi teman-teman yang ada di sana. Ini adalah salah satu inovasi yang juga saya buat, mini office. Bagaimana ini akan menjadi solusi bagi teman-teman yang rumahnya kecil tapi berbisnis online. Supaya nggak acak-acakan, buku kas ada di mana, kemudian stok ada di mana, kemudian catatan-catatan penting ada di mana, itu tidak boleh dilakukan oleh para pebisnis online. Ya, oke. Kemudian saya mulai jawab ya pertanyaan yang lainnya. Kalau suami suka nyepelekan gimana teh? Saya yang kasih aturan macam-macam, dia mah suka entar-entar aja. Nyantai banget. Nggak apa-apa diskusi sama suami ya. Nggak apa-apa, kita harus lebih sabar sama suami. Dan kita itu cara untuk berkomunikasi dengan suami supaya suami luluh itu harus benar-benar dengan apa ya? Dengan komunikasi yang bikin dia itu seneng gitu. Jangan marah-marah. Ih, ayah mah suka udah dibikinin jadwal. Dia ayo dong kita gerak bareng-bareng bisnis ini supaya kita bisa nggak jadi kontraktor lagi ya. Ayo kita beli rumah dari bisnis ini ya. Ayo ya kita bagi tugas. Kayak gitu, bikin suami itu happy. Ya, oke. Kalau rumahnya berantakan semua gimana teh? Makanya penting untuk bagi tugas. Berantakan semua itu ada dua peran. Ibunya memang tidak bisa mendisiplinkan atau ibunya yang memang pengen mengerjakan itu sendiri. Ya, sehingga tenaga kita kurang, akhirnya rumah berantakan, ya. Alhamdulillah teh saya ada ruang berantakan, ya dirapikan saat weekend, bagus. Kemudian rumahnya baru sepetak, udah ya Mbak Siti Aisyah, mudah-mudahan bermanfaat sharing saya barusan. Kalau saya rekomen teman-teman untuk punya yang namanya itu mini office, dan mudah-mudahan mini office itu akan sangat membantu sehingga bisnis Anda bisa tetap jalan. Jam 8 atau saat Anda lagi fast respon dibuka mini office-nya gitu kan, setelah itu ditutup lagi. Ketika ibunya sudah di depan mini office, anak-anak sudah tahu bahwa mamah lagi kerja ya, atau bunda lagi kerja ya, nggak usah diganggu. Nah kayak gitu. Kemudian saya ada box berantakan. Ada Mbak kamar anak yang belum dipakai saya jadikan ruang berantakan. Nah itu boleh, hanya satu ruangan saja yang boleh berantakan, yang lainnya tidak boleh berantakan. Di rumahku setiap hari berantakan karena anakku 3 masih kecil-kecil, tapi tiap malam aku selalu beres-beres. Anakku kecil-kecil itu usianya berapa? Mulai belajar mereka untuk mulai membereskan rumah. Ya, membereskan hal-hal kecil sesuai dengan usianya. Misalnya naruh baju kotor di mana, naruh baju yang belum disetrika di mana, kemudian itu bisa banget mereka diajarin. Kemudian saya punya ruang berantakan tapi jadi ruang favorit anak-anak kalau ngumpul boleh, ya. Oke, kemudian saya juga punya ruang berantakan diamankan di ruangan kamar sebelah. Nah, jadi sudah mulai ya. Kemudian anakku 4 tahun, 2,6 tahun, dan 1
1,6 tahun. Masya Allah, lumayan tiap hari. Oh pasti sangat lumayan. Punya balita, punya batita. Tapi didik sejak dini bagaimana mereka memahami ibunya gimana. Ibunya itu punya aktivitas apa. Jangan sampai anak-anak juga jadi korban gadget. Karena pengen mereka diam atau mereka tidak mengganggu bisnis online kita. Ya sudah, kita kasih mereka masing-masing satu gadget. Jangan, banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk yang bisa didapatkan oleh anak-anak yang dia terbiasa melihat gadget. Jadi biarkan atau mulai latih anak-anak belajar secara mandiri dan mereka itu belajarnya itu adalah memang dengan pembelajaran-pembelajaran yang kreatif. Oke, teh yang dipegang itu dijual nggak teh? Ya, ini dijual, namanya ini daily activities. Nanti silakan kontak kepada yang memberikan link ini ya teman-teman ya. Kemudian teh, suamiku meminta aku kembali bekerja kembali, mendukung bisnis tetap, tapi saat ini meminta bekerja kembali. Pasti ada pertimbangannya, contoh kata suami, ini kayaknya bisnisnya tidak jalan deh, kok penghasilannya masih gitu-gitu aja gitu. Atau kalau misalnya memang mau memberikan argumen kenapa mau membesarkan bisnis saja, silahkan komunikasikan dengan baik dengan suaminya. Ya, aku tuh pengennya tetap di rumah, aku pengen mengerjakan bisnis online sampai ini menjadi besar, tapi tentu membutuhkan yang namanya itu kerjasama dengan ayah. Kalau saya bekerja ya 8 jam saya ada di luar rumah, 8 jam itu saya kangen sama anak-anak ya, 8 jam itu saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Saya pengen diam di rumah. Saya pengen bisnis ini bergerak. Ayo ya, kita bikin bisnis ini bergerak. Minta support suami. Ya. Kemarin diajarin langsung sama Teteh caranya bikin jadwal harian. Ya, ya ini bikin ini hanya selembar teman-teman. Nanti bisa digantung ya. Ini ada gantungannya. Ya, jadi semua anggota keluarga bisa lihat apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing di sini. Masya Allah, mudah-mudahan ini namanya superboard. Ya, bagaimana satu halaman ini bisa menjadi salah satu panduan harian Anda. Alhamdulillah punya suami, kalau tiap libur dia yang beres-beres rumah, masak dan ngasuh anak-anak. Gimana teh, boleh nggak? Boleh banget, ya, boleh banget, gitu kan? Suami seperti itu, masya Allah, bersyukur. Ya teman-teman, makanya manjakan juga suami dengan cara komunikasi kita yang baik. Ya, suami dukung teh sama bisnis saya, tapi kerja rumah cuma tetap dikerjain sendiri. Ya udah, mulai atur waktu. Makanya teman-teman kalau Zoom pagi, boleh kok suaminya ikut menonton, ya ajak suami untuk ikut nonton, karena apa yang akan saya sampaikan di Zoom pagi ini bukan hanya untuk perempuan, tapi mudah-mudahan juga bisa membantu untuk membuat teman-teman makin kompak dengan suami. Mini office aku punya dari Teteh dan bermanfaat banget meja office-nya. Masya Allah, Neng Ii, nuhun ya, sudah mulai pakai mini office. Tadi sudah ya, meja kerja sudah ya, sudah diinikan, semuanya pada kepo, Masya Allah mulai nabung, tidak boleh kita ini memaksakan untuk membeli meja office-nya, tapi atau mini office-nya, tapi mulai nabung dari sekarang. Ya, saya pengen punya mini office supaya bisnis saya lebih profesional. Ya oke, kan langsung dilakukan oleh teman-teman, dijalankan oleh teman-teman tabungannya setiap hari. Kalau sudah ada nih duitnya sudah ada, dengan ongkos kirim misalnya jadi kumpulin sampai 1,2 misalnya. Ya udah, langsung informasikan kepada yang ngasih link, saya mau beli mini office gitu ya. Oke, silakan nabung dari sekarang. Budayakan menabung. Mau apa-apa nabung dulu. Jangan nganjuk, jangan ngutang, jangan kredit. Saya tidak rekomen, tapi nabung, 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 nabung sampai akhirnya tabungan Anda baru beli. Oke, teman-teman, ini harganya 139.000 dan ini bisa dipakai seumur hidup, bisa dihapus-hapus juga. Jagain sampai kapanpun punya yang namanya ini menjadi panduan Anda, dan hari ini harganya 99.000 saja, teman-teman. Silakan yang mau untuk membeli ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan ajarkan lagi di channel Telegramnya Indari Mastuti supaya teman-teman lebih ngeh lagi bagaimana cara untuk mengisi ini ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir bisa untuk meja packing ya Teh, bisa banget. Kemudian Masya Allah sudah 35 menit saya ngomong di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini juga sudah ada dari Mbak Niswatul Afifah, ini sudah bikin namanya resumenya. Izin
saya mau ini ya, mau kopas dan akan saya share di channel Telegram saya supaya teman-teman yang lain juga bisa untuk membacanya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan silakan aplikasikan apa yang saya sampaikan. Silakan Ami. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah konsisten nih untuk nonton ini ya, nonton Breakfast for Your Heart di setiap pagi jam 6.30, Masya Allah. Semoga manfaatnya terserap dan kita langsung action bareng-bareng karena banyak banget nih tema-tema yang kita butuhkan ya sebagai seorang ibu rumah tangga dan tentu semuanya itu berdasarkan problem yang dialami. Jadi lebih enak lagi gitu loh untuk nyatetnya, untuk actionnya, untuk mempelajarinya. Teman-teman, makasih banyak sudah 500 orang yang hadir dan semoga kita konsisten nonton Breakfast for Your Heart karena sarapan pagi dengan ilmu itu lebih produktif. Bismillah ya, semoga kita dipermudah untuk terus nonton Breakfast for Your Heart-nya. Nah teman-teman, untuk channel Teh Indari silahkan langsung join aja yang belum karena di channel Teh Indari ini banyak informasi-informasi. Kemarin aku kasih tutorial juga WhatsApp bisnis dan Trello yang apa ya membutuhkan banget nih untuk admin online. Untuk admin online itu wajib pakai Trello ya. Jadi teman-teman silahkan untuk join channelnya Teh Indari segera ya. Nih saya kasih lagi linknya. Biar apa? Biar nanti untuk informasi-informasi terkait sharing bisnis itu langsung diterima, langsung informasinya pertama kali di sana. Jadi silahkan join ke channelnya Teh Indari dan makasih banyak udah yang berpartisipasi hari ini ya. See you on the next Zoom besok jam 6.30 lagi dan jangan lupa untuk action. Semangat terus ya. See you on the next